Jadi seorang sebagai Irma ketum. Huta Barat lebih memilih Kaesang untuk tetap bisa melanjutkan 5 tahun ke depan untuk memimpin Partai Solidaritas Indonesia dibandingkan Saya pikir Joko lebih Widodo. bagus begitu karena kan nggak kena dengan DNA-nya. Apakah seorang Jokowi akan menerima pinangan masuk ke dalam bursa ketum Hmm, PSI? saya pikir akan menjadi aneh ketika estafet diberikan kepada yang tua ya, menurut pendapat saya ya. Dengan masuknya Anda di dunia politik di Partai Solidaritas Indonesia gitu ya, bisa mengubah upaya pemberantasan korupsi yang sampai saat ini masih Setidaknya dicoba lah. Jadi kenapa caranya untuk menyembuhkan yang korupsi? Harus dihukum seberat-beratnya. Orang koruptor nggak takut dipenjara kok. 3 kata Damai. untuk pemberantasan korupsi. Jangan beri kesempatan. Halo, kembali lagi di On Point with Adisti Larasati. Ada beragam topik dan juga isu terhangat yang menarik untuk diperbincangkan, dan saat ini saya sudah kedatangan tamu spesial dari partai politik begitu, membahas soal bagaimana dinamika politik, termasuk juga soal bagaimana isu-isu terkini terkait dengan politik Indonesia begitu, termasuk juga soal pemberantasan korupsi yang kemudian harus tetap diberantas dengan serius. Kita sudah kedatangan tamu spesial. Hari ini sudah ada Irma Huta Barat, Dewan Penasihat Partai Solidaritas Indonesia. Inang, apa kabar? Hai sayang, dan pendiri KPK. Dan pendiri KPK. Kenapa saya menyinggung soal pemberantasan korupsi? Karena apa? Karena seorang Irma Huta Barat ini juga dikenal sebagai pendiri KPK. Ya kan, betul ya Inang ya? Iya. Ya. Dan ICW dulu sebelumnya. Dan pernah di ICW juga Indonesian ya? Corruption Watch ya di awalnya. Oh, oke. Wow, luar biasa ya. Terima kasih loh Inang mau mampir di On Point with Adisti Larasati. Sama-sama. Berawal dari ICW, Iya, ya kan? tahun 98. Tahun 98, aktivis ini udah pasti ya. Iya kan? Udah pasti aktivis 98, ICW, kemudian pendiri KPK juga. Tapi kemudian sekarang menjadi Dewan Penasihat Partai Solidaritas Indonesia. Kenapa sih Inang akhirnya mau nih terjun ke dunia politik begitu? Sebetulnya kan waktu itu memang ingat nggak waktu ada peristiwa Joshua? Iya kan, itu kan ramai sekali. Ya kan? Lalu setelah itu tidak lama kemudian sebenarnya yang ini belum pernah saya ceritakan. Jadi yang ngajak Baru udah di sini? Iya. Jadi yang ngajak saya pertama kali itu saya sendiri tidak menyangka, kayak dilamar gitu. Siapa yang ngajak? Bang Akbar Faisal. Oke. Iya, Bang Akbar Faisal waktu itu di Lembah. Kita lagi sekeluarga dengan keluarganya, lalu keluarga kita dan anak-anak, ada anak saya juga. Pas mau pulang itu dia ngajak bicara, dia bilang, Inang, ada sesuatu yang sangat serius. Dia bilang, ini kita perlu katanya perempuan yang memiliki reputasi dan juga mau berjuang untuk mengubah dari dalam. Saya kan aktivis, saya aktivis anti korupsi, saya punya podcast, saya biasa bicara apa adanya. Terus Akbar Faisal bilang, oh ini partai anak muda, boleh bicara apa saja karena DNA-nya anti korupsi gitu. Jadi saya kemudian bicara dengan anak saya juga. Anak saya kan anak muda, tentu saja dia bilang, oh ini PSI partai yang masih bersih dan kolam kecil tapi bening gitu kan waktu itu. Karena baru. Iya. Waktu itu. Lalu waktu itu kan mau pileg, ya kan, jadi dimintalah untuk nyalek. Saya juga, lalu Kevin juga, anak saya, dan saya sendiri tidak mengatakan iya secara langsung. Lalu kemudian ada partai lain juga yang melamar sampai mengajak bicara bahwa ini akan Partai jadi besar. begini, partai besar, akan begini gitu kan. Siapa tuh? Waktu itu saya diajak sama Bang Zulkifli Hasan, which is my friend juga gitu loh. Saya akhirnya menyerahkan kepada ya udah bagaimana anak saja. Kita kan kalau udah tua itu maunya membuka jalan buat anak-anak muda, ya kan. Lalu akhirnya Kevin dia bilang ini partai yang masih baru, masih bersih,
Mama juga masih bisa bicara soal anti korupsi, anti toleransi, dan karena saya aktivis, jadi kan saya selalu mengusung sesuatu sesuai dengan hati nurani. Saya pikir, oh ini saya bisa berpolitik dengan nurani. Tempatnya adalah di PSI. Masuklah saya ke PSI. Itulah yang kemudian akhirnya dijadikan juru bicara untuk anti korupsi. Lalu juga, remember waktu itu yang BTS itu yang dari mulai BTS, lalu mulai ada banyak sekali kasus-kasus korupsi yang kita tetap menggaungkan untuk supaya undang-undang perampasan aset, lalu undang-undang uang kartal itu bisa disahkan. Walaupun sampai sekarang juga masih mandek tuh ya, perampasan aset itu masih mandek loh. Itu dia. Tapi kan saya bersemangat karena memang DNA-nya itu sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Lalu Akbar Faisal mengatakan bahwa Inang masih bisa bicara tentang apa yang diinginkan untuk diusung. Karena saya pikir kalau kita bicara soal partai, soal institusi, soal apapun, kenapa negara kita yang kaya raya ini tapi tidak kunjung makmur sejahtera? Itu kan jawabannya karena korupsi yang tidak pernah dihukum dengan setimpal. Kalau orang korupsi lalu kemudian masih diberikan tempat yang terhormat di masyarakat, masih dielu-elukan, maka kita tidak pernah sungguh-sungguh melawan korupsi itu. Iya dong? The cost of corruption is so cheap here. Orang korupsinya triliunan, disuruh 2,5 tahun, lalu kemudian keluar masih bisa berbisnis, masih bisa berpartai, masih bisa menjadi penasehat, masih leluasa melakukan apa saja. Jadi saya pikir hal seperti itu memang akan menghambat kita untuk menjadi negara yang maju. Itulah kemudian niat awalnya adalah bagaimana seorang Irma Huta Barat bisa berkecimpung di dunia politik, karena memang niat baiknya adalah gimana caranya Indonesia tuh biar bisa bebas dari korupsi, begitu ya? Betul, betul. Walaupun kemudian Akbar Faisalnya tidak di saya situ belum jadi ngomong loh, ngerasa gitu kan. Loh kok ujung-ujungnya gimana tuh ya, gitu ya kan? Iya. Tanya kemana Bang Akbarnya ya? Tadinya kan mestinya dia juga di Dewan Penasehat, ya kan? Tapi akhirnya kenapa berpisah jalan? Bukan berpisah jalan, karena memang mundur pelan-pelan atau pada waktu itu, jadi saya kayak home alone pertamanya. Tapi ya sudahlah, kan kita tidak bisa menyesali keputusan yang sudah dibuat. Dan saya pikir juga ini tempat yang bisa dijadikan untuk menggantungkan harapan bagi anak muda. Dan pada saat itu memang kita langsung kampanye caleg seperti itu. Jadi ya nggak ngerasa dibohongin, cuman ngerasa ditinggal. Bung Akbar, tolong ini dijawab. Tapi akhirnya kita tahu ya, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ini kemudian berkembang begitu, dan akhirnya besar sekarang, growth gitu ya. Saya ingat betul PSI itu adalah salah satu partai yang punya vokal atau speak up banget waktu itu di DPRD DKI Jakarta kala itu gitu ya, dan menjadi bahan pertimbangan juga banyak orang, sampai akhirnya suaranya juga naik begitu signifikan. Tapi kemudian kita tahu sekarang PSI itu identik dengan Jokowi family. Apakah ini juga jadi salah satu alasan seorang Irma Huta Barat juga masih bertahan di sana? Saya kan masuk waktu itu belum ada Kaisang ya. Waktu itu zamannya Giring, dan waktu perpindahan itu saya ingat tuh waktu itu di Gedung Jakarta Theater. Kan banyak yang mempertanyakan kenapa baru berapa hari lalu kemudian menjadi ketua umum. Betul. Tapi bahkan sampai kartu keanggotaannya sampai diantar loh. Iya, diantarkan ke Solo. Iya. Itu waktu itu memang Dewan Pembinanya memutuskan untuk memberikan KTA langsung ke Solo, lalu diangkat secara aklamasi karena semua DPW dan DPC itu setuju. Jadi mereka menginginkan. Makanya kan waktu serah terima jabatan itu kan Giring dia sambil berlutut menyerahkan rangkaian bunga mawar. Terus Bro Giring bilang bahwa ini diserahkan kepada yang muda. Karena demikianlah
kulturnya PSI. Kan masih muda juga Bro Giring, ya kan? Nggak sudah tua, umurnya sudah 40, maka diberikan kepada yang lebih muda estafetnya, yaitu kepada Kaisang pada saat itu. Jadi memang di saat menyerahkan itu, estafet tentu saja diberikan kepada Kaisang karena menurut Giring 40 itu udah bukan pemuda lagi, udah tua. Tapi kan juga masih banyak juga sebenarnya nama-nama teman-teman PSI yang masih muda-muda juga gitu kan, itu yang kemudian jadi pertanyaan juga kala itu. Iya, kala itu. Jadi memang ada peraturan bahwa ketua umum 1 periode pasti akan mundur. Lalu juga ya karena yang diusung partainya anak muda, jadi ya diberikan kepada anak muda yaitu Kaisang. Bukan gitu, karena anak presiden kala itu ya? Bisa jadi juga, iya kan? Karena ada banyak keuntungan dia dalam politik kan pasti pikir untung ruginya. Kan ada relawan-relawannya dari Pak Jokowi yang tentu pasti akan ikut menjadi bagian insentif lah ya, ibaratnya begitu ya, insentif elektoral begitu. Nah, awalnya kan adalah soal bagaimana partai ini partai yang baru begitu ya, kolam, bahkan Inang mengatakan ini adalah kolam yang kecil. Masih jernih lah ya, bening. Masih bening begitu ya, masih belum banyak terkontaminasi ina-inu gitu kan. Tapi kemudian seiring berjalannya dengan waktu begitu, partai muda, dan sekarang justru bursa ketua umum nih lagi ramai, dan kemudian muncullah nama Joko Widodo yang tidak lain adalah ayahanda dari Kaisang Pangarep. Nah, ini gimana, masih senafas nggak sebenarnya? Saya sendiri, kalau saya sih seperti antitesis atau otokritik ya, karena estafet kan harusnya ke yang muda. Nah, itu dia, harusnya yang lebih muda lagi kan. Dan ya atau saya pikir juga belum tentulah mau maju atau tidak. Pak Jokowi kan masih nunggu sampai Juni katanya. Kalau menurut saya gini. Tapi kalau menurut Inang, apakah seorang Jokowi akan menerima pinangan masuk ke dalam bursa ketum PSI? Kalau secara hikmat kebijaksanaan, ya ada wisdom di situ, saya pikir akan menjadi aneh ketika estafet diberikan kepada yang tua ya, menurut pendapat saya ya. Kalau saya dimintai pendapat atau nasihatnya, maka saya akan berkata seperti demikian. Karena kita ingat waktu reformasi itu, kesalahan terbesar reformasi itu adalah kita tidak siap untuk memberikan tongkat estafet itu kepada anak-anak muda. Ya kan? Banyak sekali waktu itu mahasiswa, aktivis muda yang dianggap tidak siap, ya kan? Akhirnya estafetnya diberikan kepada yang lebih tua, gitu. Saya adalah pengagum Gus Dur. Gus Dur adalah orang yang sangat berpikir progresif. Saya bicara dalam kerangka sejarah, alam secara natur, ya kita ini kan membiarkan tunas-tunas muda tumbuh, iya kan? Kalau memang di dalam dunia politik ini masih banyak nama dari angkatan 66 masih ada, dari angkatan 65 masih ada, iya kan, itu membuat regenerasi itu menjadi sulit. Kalau saya sih melihatnya dari situ saja. Jadi menurut seorang Inang lebih baik tongkat estafetnya diberikan ke yang muda. Ya kan Kaisang kan muda. Dibandingkan nanti ketika nanti ujungnya kita nggak tahu, karena kan memang kandidat terkuatnya saat ini adalah nama Joko Widodo. Iya, memang menurut bursa kalau Pak Jokowi maju, ya yang lain pasti akan kurang pamornya, atau pasti semua suara akan kepada Pak Jokowi gitu kan. Tapi kan ini jadi kalau misalkan Pak Jokowi menerima begitu dan akhirnya kita akhirnya seorang Joko Widodo misalkan mau menjadi ketua umum PSI gitu kan. Ini kan jadi keuntungan tersendiri juga buat Partai Solidaritas Indonesia begitu. Kalau dilihat dari DNA-nya mungkin akan jadi pertanyaan ya kan, karena pertama waktu sebelum awalnya Partai Anak Muda. Lalu kemudian kan Kaisang belum selesai
belum menyelesaikan tugasnya. Oke. Ya maksudnya saya mencoba untuk objektif ya, untuk bisa berpolitik dengan kebijakan, kebijaksanaan, lalu juga dengan nurani gitu ya. Masih bisa kok. Jadi orang kan suka mencemooh, orang politik pasti mau untungnya dan enaknya saja. Enggak kok. Saya nggak cari untung, saya nggak dapat untung. Saya nggak minta jadi komisaris, saya nggak minta jabatan, nggak minta posisi. Enggak, maksudnya... Emang ada yang kayak gitu ya? I don't know. People have the impression bahwa orang-orang itu akan mengatakan sesuatu sesuai dengan pesanan, ya kan? Saya tidak dipesan oleh siapapun. Dan kalau saya diizinkan untuk memberikan nasihat, maka saya akan bicara bahwa biar saja Mas Kaisang yang diberi kesempatan untuk memimpin. Lagi? Bukan lagi, kan belum selesai kok. Kan 5 tahun. 5 tahun kan nggak boleh diteruskan. Gitu. Jadi tidak perlu diinterupsi lagi karena nanti bisa menjadi pertanyaan. Pasti. Kenapa? Iya kan, yang tadi saya bilang estafet kan harusnya ke bawah, bukan ke atas. Gitu. Saya kan tukang kebun ya, saya kan tukang kebun ya. Jadi kalau kamu berkebun itu, kamu harus memberikan tempat kepada tunas-tunas muda untuk tumbuh, yaitu dengan cara ranting-ranting yang sudah tua, daun-daun yang sudah tua itu harus diambil, harus dibuang untuk memberikan kesempatan kepada yang muda untuk tumbuh. Saya pikir kehidupan manusia, ekosistem di dunia politik ataupun ekosistem di dalam organisasi harus mengikuti hukum alam yang memang berlaku. Jadi seperti itu, kalau menurut pendapat saya. Tapi sejauh ini komunikasi soal ini sudah dikomunikasikan bersama dengan DPP atau bagaimana? Karena kan mencuat banget nih di publik begitu kan, seorang Joko Widodo menjadi calon terkuat atau kandidat terkuat di bursa ketua umum PSI begitu ya kan. Jadi ini bisa jadi kendaraan politik di 2029 bahkan sudah gitu. Nah itu gimana tuh? Sebenarnya kan Pak Jokowi nggak perlu kendaraan politik apapun ya kan, karena sebelum pulang ke Solo kan diwawancara juga sama wartawan. Bapak mau gimana nanti pensiun? Saya mau di Solo saja. Dan itu menikmati masa tua, bermain bersama cucu-cucu, menerima warga biasa, dan saya menjadi warga biasa. Saya pikir itu adalah pilihan yang terbijak dan nice. You're right. It's very nice to be heard and it has to be done. Maybe somebody will hold the accountability. Iya kan? Jadi Bapak bukannya lebih senang pensiun dan dengan cucu-cucu, dengan anak-anak, dan itu menjadi sangat indah karena kan masih ada Mas Kaisang yang di PSI yang sedang menjalankan. Jadi seorang Irma Huta Barat lebih memilih Kaisang untuk tetap bisa melanjutkan 5 tahun ke depan untuk memimpin Partai Solidaritas Indonesia dibandingkan saya pikir lebih bagus begitu karena kan nggak kena dengan DNA-nya. agak sedikit antitesa ya? Iya. Jadi menjadi antitesis terhadap DNA PSI sendiri gitu, dan saya kan juga memiliki kewajiban untuk mengatakan apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan dan menjaga supaya DNA ini tetap dipercaya oleh publik, karena yang terpenting itu adalah rakyat atau konstituen kita yang memberikan suara kepada kita. Iya kan? Jadi saya pikir kalau orang-orang banyak yang menyukai Pak Jokowi dengan likability yang masih tinggi, itu udah ada Kaisang kok di situ. Yang sudah berniat untuk memberantas korupsi, untuk mengusung isu anti korupsi, untuk membantu mengesahkan undang-undang perampasan aset, walaupun belum ada di parlemen, tapi bisa yang di DPRD juga menunjukkan DNA-nya seperti apa. Itu saya pikir akan menjadi harapan bagi anak-anak muda dan bagi anak-anak Gen Z atau yang malas untuk berpartai, bisa memberikan pertimbangan bahwa ada kok partai yang konsisten gitu. Oke, karena juga selain banyak yang mencuat Jokowi ke PSI gitu, tapi juga ada yang mengatakan, wah Jokowi ini dapat tawaran ke P3. Nah kalau menurut Inang sendiri lebih baik Jokowi ini tidak berpolitik sama sekali,
tidak ada kendaraan politik, PSI tidak, ke P3 enggak gitu ya. Udah on the track aja, udah selesai pensiun dan segala macam. Apakah seorang Jokowi akan seperti itu? Iya, saya kan nggak bisa jawab untuk beliau ya. Karena prediksi-prediksi seperti itu bisa jadi iya, bisa jadi tidak ya kan. Dan saya tidak mau menduga-duga. Kalau memang bursanya itu nanti terbuka bagi partai-partai lain, saya pikir sih silahkan saja ya kan. Cuman kan ini kan yang menjadi masalah ini kan karena ada anaknya yang menjadi ketua umum. Tadi yang saya bilang kan, gimana nanti estafetnya kok ke atas? Itu kita kan orang tua mau buka jalan untuk anak. Apa yang saya lakukan sekarang ini memudahkan jalan untuk Kevin, Aisyah, Gibran, dan bahkan cucu saya Saka, yang nantinya akan berjalan di jejak yang pernah kita dan meneruskan berikan, bagaimana kehidupan bangsa ini kan? Iya, menjadi pembuka jalan dan menjadi tauladan juga. Terus gimana nih kalau ngomong soal perampasan aset? Sejauh ini kalau PSI ini kan ya belum di parlemen, tapi kemudian speak up-nya sampai mana gitu? Apalagi ya PSI adalah salah satu partai yang speak up banget nih soal anti korupsi. Gini, sayang, perampasan aset itu kan satu hal undang-undang ya. Kita kan juga punya banyak undang-undang yang sebetulnya sudah menuju ke arah pemberantasan korupsi. Tapi kan implementasinya belum bisa baik. Karena gini, harus diingat, ini dulu kita belum punya undang-undang untuk perlindungan saksi. Ya kan? Whistleblower protection, witness protection. Bagaimana orang mau melaporkan kasus korupsi kalau kemudian dia dituntut pencemaran nama baik. Bagaimana orang mau menuntut, memberikan pengaduan, padahal korupsi itu kan organized crime. Nggak mungkin kalau nggak ada yang ngasih tahu dari dalam. Kalau nggak ada yang ngasih, karena nggak ada kwitansinya, nggak ada tanda terimanya. Jadi semua dilakukan secara organized, rahasia, tertutup, gelap. Harus ada orang dalam yang memberitahu apa yang terjadi. Nah, orang ini yang harus dilindungi. Nah, apakah itu sudah terjadi untuk witness protection, perlindungan saksi, sehingga orang-orang berlomba-lomba ingin ikut membenahi negara ini dengan melaporkan korupsinya? Itu belum terjadi. Lalu juga soal penegakan hukumnya. Apakah orang percaya terhadap KPK? Nah, itu dia, kalau berbicara KPK, kok kayaknya sekarang KPK agak sedikit anteng ya. Yang lebih banyak ini lagi Kejaksaan Agung. Nah, Anda sebagai pendiri KPK gimana? Harusnya diingat sejarah pendiriannya ya kan. Itu kan pada waktu reformasi itu kan ada TAP MPR nomor 11 ya, yang menyebutkan bahwa Republik Indonesia harus mendirikan sebuah lembaga. Itu berikutnya, artinya harus memberantas KKN waktu itu, kolusi dan nepotisme. Yang kemudian menyebutkan ada nama keluarga Soeharto di situ di dalam TAP MPR nomor 11 itu. Lalu kemudian pada waktu dijalankan itu memakan waktu. Nah, alasan kenapa harus ada satu lembaga baru yang bersih adalah karena pada waktu itu judicial system, kepolisian, kejaksaan dan kehakiman itu pada waktu indeks corruption perception pada waktu itu yang terkorup. Sehingga ini harus dibersihkan lebih dulu, seperti yang dilakukan di Hong Kong. Nah, untuk membersihkannya itu harus dibuat satu lembaga yang tidak terkontaminasi, tidak terpolusi dan tidak terpengaruh. Dibuatlah KPK itu. Iya, pada saat itu. Semangatnya seperti itu, tapi kemudian pada kenyataannya seiring berjalannya waktu begitu ya, kok sekarang kok kayaknya anteng-anteng aja ya. Nah, ada beberapa hal yang tidak dijalankan. Waktu itu kan saya yang membawa rancangan undang-undang KPK itu ke Istana Merdeka. Saya bersama Menteri Kehakimannya waktu itu namanya Marsilam Simanjuntak, lalu Burton de Speville, dia itu Scotland Yard komisaris Scotland Yard yang menjadi ketua ICAC Hong Kong, yang mendirikan tahun 73 itu Hong Kong sama seperti Indonesia.
banyak korupsi, hukumnya masih tidak tegak, lalu masyarakat kepercayaannya sangat rendah, sehingga harus dibuat satu lembaga yang sangat kuat. Nah, waktu itu ICAC Hong Kong itu yang pertama kali dilakukan selama 5 tahun itu adalah membersihkan kepolisiannya. Sampai kepala polisinya dikejar sampai ke Amerika Selatan. Lalu juga orang-orang yang terlibat itu takut sekali sama KPK ini karena dia tidak pandang bulu, tidak mau dipengaruhi, intervensi. Tapi kenapa di Indonesia kita tidak bisa seperti itu? Nah, itu kan yang jadi pertanyaan. Karena memang kan semangatnya, contohnya Hong Kong berhasil, tapi kenapa Singapura, Australia, Singapura berhasil, iya. Tapi kemudian kenapa yang jadi pertanyaan, loh kok di Indonesia kok kayaknya belum terlihat ya? Nah, karena bukan hanya political will, tapi kalau kita ini kan itu kan udah kayak kanker sosial ya. Korupsi itu bikin yang negara kita ini kaya, tapi kita miskin karena memang uangnya dikorup. Digerogoti dari dalam. Iya, tadi saya baru jalan sama teman saya, Natalia, kita lagi bilang ini, kita punya banyak investor dari Afrika loh, dari Ghana, dari Afrika yang tadinya sama-sama negara berkembang, sekarang mereka sudah menjadi negara yang invest kemana-mana karena mereka bisa pelan-pelan memberantas korupsi dengan membuat negaranya menjadi lebih kaya, menjadi lebih makmur. Yang tadinya miskin bisa menjadi lebih prosperous. Hong Kong aja contohnya, atau Cina. Jadi intinya adalah political will-nya tuh belum sampai, atau kemudian... Political will tuh awalnya nomor 1, lalu ada penegakan hukum. Setelah penegakan hukum, ada yang namanya prevention. Prevention itu perbaikan sistem. Kita nggak bisa bicara mengandalkan kepada orang atau individu. Ya, baik di kejaksaan, di kepolisian, mau di kehakiman. Memang individunya itu, pemimpinnya itu harus yang bersih, tidak takut kepada kekuasaan, tidak kalah sama uang, itu dulu ya. Tapi tidak bisa mengandalkan kepada dia, dia akan pensiun. Satu ketika dia akan sakit atau dia meninggal ya. Apa yang bisa diwariskan? Sistem yang baik. Sistem yang baik. Kan kita ngelihat korupsi di Pertamina itu sejak tahun 70-an. Dari zaman tahun 70, lalu tahun 80, tahun 90 tuh tidak berhenti sampai kita dikejutkan dengan angka yang fantastik. Saya nggak bisa ngebayang 1.000 triliun itu seperti apa ya. Tapi artinya hal yang sama terjadi di tempat yang sama karena sistemnya tidak diubah. Iya kan? Sistemnya tidak diubah. Tidak diubah. Lalu yang pelakunya tidak dihukum, Petral misalkan dibubarkan, ya kan? Tapi kan kita tahu ada Reza Khalid di sana. Kenapa dia tidak pernah ditangkap? Lalu sekarang sudah turun ke generasinya, ke anaknya. Itu menjadi Kerry Muhammad Khalid. Artinya kan udah 2 generasi. Apa yang terjadi? Sistem di Petral dan di Pertamina itu kan tidak dibenahi. Artinya ya cuman ganti orang. Tapi masih sistemnya sama, sehingga memungkinkan untuk melakukan korupsi, untuk melakukan manipulasi, untuk mengambil hak rakyat atau orang banyak tanpa takut akan hukumannya. Kalau hukumannya 3 generasi nggak boleh menjadi pegawai negeri, 3 generasi tidak boleh berpolitik, uangnya diambil semua, asetnya diambil semua, dan ada kemungkinan dihukum mati, orang mikir Cina melakukan itu. Jadi misalkan kalau di Sti korupsi, bukan enggak ada. Kalau misalkan ada temannya di Sti, nggak ada Inang. Pokoknya Inang hidup Inang. Nah, kalau aturan yang tadi benar-benar diberlakukan di Indonesia, nggak ada itu. Masyarakat miskin yang masih kelaparan, yang nggak sekolah, nggak dapat kerja, Jover nggak mungkin penuh sekarang, ya kan? Kan tinggal memang si political will-nya aja. Political will, penegakan hukum, tadi baru penegakan hukum, lalu perbaikan sistem. Yang ketiga, public education. For us to say no to corruption, it's very important. Karena menormalkan dan mewajarkan korupsi itu menjadi penyakit itu menyebar lebih banyak lagi. Orang nggak naik kelas, ya harusnya nggak naik kelas. Jangan disogok gurunya, itu corruption juga namanya. Orang mau nggak punya gelar, mau ambil gelar, tapi ya dikorup gelarnya, itu juga corruption. It is a corruption. Yes. Iya kan, it is a corruption. Orang kesian yang kuliah beneran gitu. Ini contoh aja, kalau anak saya nggak naik kelas, saya bilang, ulang. Harus gitu dong. Iya. Artinya harus jelas sekolahnya di mana, ya kan?
Iya. lulus atau enggak. Nah, dan tidak juga menggunakan korupsi untuk mencapai keinginan. Jadi itu harus namanya public education. Jadi publik atau masyarakat atau rakyat juga tahu. Jangan cuma nyalahin aja. Kalian sendiri sudah berani nggak bicara tidak? Ya, sudah bicara tidak. Kalau biar supaya gampang, supaya cepat, kita bayar aja lebih. Nggak apa-apa kalau bayar lebihnya masuk ke negara. Benar kayak di Singapura ya. Kamu mau urus izin, ini yang mau cepat. Ini harganya 10 juta katakan ya. Kamu mau 2 minggu, nunggu. Ini harganya 1 juta. Tapi sama-sama jalur resmi. Resmi, instan sama aja kalau mau cuci film, cuci baju atau apa, ada yang ekspres. Kereta api juga ada ekspres kok. Iya. Cuci film udah nggak ada. Ya, ini zaman kapan? kuno banget ya. Ina. Udah pakai kereta cepat sama kereta argo. Ya kan? Ketahuan nih umurnya udah tua banget ya, udah tuh. Tapi kamu kan ngerti maksudnya. Paham. Kalau kamu mau istimewa, kelasnya berbeda, kamu bayar lebih nggak apa-apa. Tapi memang sudah aturannya sudah jelas. Ada loketnya di Singapura juga ada. Ini kalau mau 2 minggu segini, kalau mau 1 hari ekspres segini. Kalau mau yang sebulan lebih murah lagi, nunggunya lama gitu kan. Tapi sudah jelas payung hukumnya ada. Itu yang kemudian dan tidak ada diskriminasi dan uangnya masuk ke negara gitu. Jadi nggak loh, itu kok dia ngurus izinnya cepet banget. Kenapa gitu loh? Kan ordal gitu. Nah itu dia. Nah itu ordal itu merusak sistem. Ordal itu merusak sistem. Saya ini bersungguh-sungguh karena gini. Kita ini kan mau menuju ke 2045 negeri Indonesia maju dan Indonesia emas ya. Why the nation fails itu kamu udah baca bukunya kan? Belum. Lah kan jujur. Makanya aku minta jelasin ke Inang. Iya. Jadi kamu melihat bahwa ada beberapa. Jadi gini, ada bagaimana kita tidak mendiskriminasikan warga negara, lalu juga ada meritokrasi yang dijalankan, lalu ada institusi yang dipercaya. Sistemnya itu inklusif. Kalau ordal itu kan artinya ekstraktif. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki keistimewaan, yang orang yang melihatnya menjadi cemburu, orang yang melihatnya menjadi marah dan kesal, dan itu tidak sehat. Karena di dalam masyarakat itu ada yang namanya suasana kebatinan. Nah, berbicara soal kebatinan, katanya Inang ini juga apa ya, penyembuh juga, benar nggak itu? Bukan kebatinan kali itu. Nggak, maksudnya healer. Iya, itu bisa nggak nyembuhin tuh? Ketawa. Ketawa yang di make up room ketawa, lucu banget. Ini kayaknya yang di belakang perlu disembuhin nih. Iya. Healer itu kan penyembuh ya kan, penyembuh. Jadi saya kan kayak sudah menjalankan apa sih? Mencari cinta, udah punya anak, udah gitu kan, udah jadi nih. Menikah, punya anak. Lalu cari uang, cari posisi, udah nih buat nyekolahin anak udah dinikahkan ya udah selesai. Terus mencari apa? Aktualisasi diri. Ya bolehlah ambisi, mau cari posisi segala macam. Udah nih. Ini udah misalkan saya menganggap ini sudah selesai karena anak-anak saya juga udah mandiri dan udah menikah. Lalu yang nomor 4 nih apa nih yang paling atas? Di atas semua ini ada cinta, ada uang, ada kekuasaan. Ini damai. Peaceful. Number 4 is the peace. Kalau sudah selesai dengan ini, saya anggap saya sudah selesai walaupun saya tidak punya uang banyak, tidak punya perusahaan yang besar, tidak punya. Nggak jadi komisaris. Ntar Tidak, kalau yang jadi komisaris tidak jadi Ntar aku langsung komisaris. ini, Inang, mampir dong ke kantor gitu. Nggak ada yang salah jadi komisaris kalau memang dia pantas, kalau dia bisa membawa itu menjadi lebih baik dan meritokrasi itu tadi kan kita lagi bicara why nation fails ya kan karena itu. Nah ini kan ada damai nih. Saya ini mencari damai saja, peaceful, makanya saya jadi healer. Jadi saya tuh kalau 2025 tuh resolusi saya ugah hari. Nah, ugah hari tau nggak apa? Ugah hari itu secukupnya. Sakmadio. Kalau kata bahasa Perancisnya apa anane? Apa adanya, seadanya. Jadi ya sudah,
merasa cukup ya, itu merasa adalah cukup dan merasa sudah selesai dengan semuanya. Saya ingin berbuat baik, saya ingin berdharma, saya ingin dimanapun saya berada, baik di PSI, mau di daerah komunitas saya, mau di pulau yang saya suka ke Citarum, mau di sungai, mau di Citarum, berbuat kebajikan itu bisa di mana saja. Nah, kalau kamu sudah sampai kepada tahapan bahwa udah saya mau cari damai dan saya mau mengikuti kata hati, bersetia pada kata hati kalau kata Pramudia Anantatur. Bersetia pada kata hati itu membuat hidupmu menjadi enteng. Saya mau pergi kemana-mana saya seperti ini. Ya kan, saya berteman dengan banyak sekali. Kalau di dalam dunia politik kan nanti sebentar ini musuhan sama ini, ntar berteman lagi, nanti musuhan. Saya nggak mau terbawa dalam arus itu. Tapi kan Inang masuk ke dalam dunia politik. Nggak apa-apa, kan masih bisa berpolitik dengan nurani. Oh. Bisa dong, ada Bung Hatta. Jadi ya kan ada. Jadi nggak ada musuh-musuhan tuh ya kalau Inang ini kan lagi di PSI, jadi nggak ada musuh nih di partai mana gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Semuanya teman ya? Nggak ada, semua teman. Saya teman baik sama Refli Harun, Ges Khalifa, junior saya. Siapa lagi? Rocky, teman saya kuliah. Jadi saya pikir itu kan opini. Ketika mereka memberikan kritikan, itu bukan orangnya yang salah, ya kan, dia mengkritik kebijakan. Dan kita juga membalas dengan kritikan kebijakan. Jadi saya pikir saya berteman dengan banyak sekali orang-orang yang sebelum saya memasuki dunia politik itu sudah menjadi teman saya dan tidak ada alasan untuk memusuhinya. Karena toh nanti yang kita musuhin, loh kok gandengan sekarang gitu. Ayo, banyak yang kecele nggak? Nggak tahu. Kamu sejujur juga. Ayo, pernah kecele nggak? Kan siapa ya? Siapa? Iya kan? Pernah kan? Jadi ya dulu kan. Tapi kalau kata politisi itu adalah dinamika politik. Dinamika itu penting, ya kan, harus ada dialektika, harus ada orang yang punya antitesis, harus ada polemik sehingga kita bisa menjadi maju. Namun prinsip juga penting. Yes. Prinsip juga penting bahwa saya akan berpolitik tapi saya tidak akan mengkhianati kata hati saya. Saya tidak melakukan ini karena uang, saya tidak melakukan ini karena kekuasaan, karena saya masih bisa mengusung sesuatu yang sesuai dengan keinginan saya, gitu. Dan kalau saya masih bisa memberikan nasihat, ya kalau didengar ya alhamdulillah, ya kan. Kalau tidak didengar juga nggak boleh sakit hati. Jadi keren kalau nggak denger ya cabut aja gitu, nggak ya? Emang singkong. Emang singkong. Nah, ini yang kemudian jadi pertanyaan selanjutnya adalah begini, merasa cukup. Merasa cukup itu kan adalah satu hal yang kalimat yang gampang untuk diucapkan, tapi kemudian sulit gitu ya. Bisa nggak sih tuh disembuhin koruptor-koruptor itu biar merasa cukup? Nah, ada dua hal. Kan teorinya begini, korupsi itu jika ada kesempatan. Ya? Karena sistemnya memungkinkan. Kalau di Hong Kong atau di Singapura, kamu dari mulai ballpoint sampai satelit itu semua transparan, ada harganya. Kamu beli di mana, di toko mana, lalu harus bisa dibandingkan. Sehingga kesempatan kamu untuk korupsi itu kecil sekali gitu. Lalu katanya orang korupsi karena kebutuhan. Lah ini kan yang korupsi yang gajinya 3 miliar sebulan. Kamu bobo di rumah aja kamu dapat uang berapa tuh sehari? 100 juta. Banyak lah pokoknya. Yang hanya mimpi bagi rakyat biasa gitu. Jadi disparitas atau kesenjangan sosial yang semakin tajam itu nggak sehat. Itu tidak sehat untuk sebuah negara yang ingin menuju ke negara emas itu. Supaya tidak fail, ini harus dikecilkan gap ini. Jadi kenapa caranya untuk menyembuhkan yang korupsi? Harus dihukum seberat-beratnya. Orang koruptor nggak takut di penjara kok. Sampai batuk ya kan? Dia takut kalau hartanya diambil. Iya. Cina. Dimiskinkan dan keluarganya, adiknya, kakaknya, anaknya, menantunya itu nggak boleh lagi ikut dalam pemerintahan, ikut dalam bisnis. Kayak di blacklist kan, kita takut di blacklist kalau didaftarkan
kredit cardnya macet gitu tidak kan. bisa mengakses, tidak punya lagi kewenangan untuk mengakses. Kan misalkan ada blacklist BI kan pada takut orang karena nanti nggak dikasih BI apa? checking, Yes. dan segala macam. Walaupun cuma pinjol ya kan yang ada di cerita kesian banget itu. Kenapa nggak bisa kayak gitu ya? Nah, kenapa koruptor? Paling cuma apa itu ya, pencabutan hak politik kan, pencabutan hak politik selama 5 tahun, bla 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 segala macam. Artinya kita tidak bersungguh-sungguh. Sekarang tadi kan kamu tanya kenapa nggak bisa? Karena cost of corruption-nya tuh murah. Kamu korupsi triliunan, kamu dihukumnya cuma 6 tahun. Ya udah keluar masih kaya raya kok. Orang masih wah, masih hormat, masih nyembah gitu. Nggak ada hukuman sosial. Kalau kamu ditaruh di penjara, penjaranya pakai AC. Terus kamu hidup seperti di hotel bintang 5. Emang ada yang kayak gitu? Lah kan Najwa pernah. Kamu masa nggak lihat tayangannya? Pancing dikit. Suka bodoh ya. Ya kan aja. Terus gini, coba kalau koruptor itu kebayang nggak Disti? Suruh nyapu di pinggir jalan. Nggak mau lah. Loh, hukuman sosial kok. Iya, makanya bilang nggak mau lah gitu kan. Bukan tidak punya pilihan. You corrupted, you are now ketangkap. Dan kamu harus membayar. Karena dosa kamu tuh bukan hanya kepada kepala penjara, kepada negara, tapi kepada seluruh rakyat Indonesia secara sosial. Dan maling, mereka nyapu dong setiap pagi pakai seragam oranye sama kayak yang pekerja-pekerja yang tangannya mulia itu, yang gajinya UMR, gajinya cuman UMR Jakarta berapa 4 juta, 5 juta. Tapi nah cukup aja koruptornya 5 triliun gitu, berapa puluh kali, ribu kali lipat. Nah kalau mereka dipakaikan baju, saya koruptor, jangan tiru saya. Nyapu tiap hari, tiap pagi, kan semua anak-anak akan lihat. Itu hukuman yang akan membuat orang kapok. Jangan ditaruh di penjara aja, penjaranya mewah kok. Kamu mau nggak ngelihatnya? Koruptor itu, ya kita kan orang bilang, ditembak aja digantung. Enggak lah, kita kan tidak ada capital punishment. Kita membuat secara sosial, makanya ahli hukum itu kan juga, hukuman itu kan harus secara sosiologi, secara antropologis. Orang Indonesia ini kan suka malu, mau menyelamatkan muka gitu. Enggak, kalau sekarang udah dimaskerin, Inang. Semenjak COVID itu jadi koruptor-koruptor pas udah lagi pakai rompi gitu kan, tapi pakai masker gitu kan. Itu kan kayak lah udah nyuri duit rakyat gitu. Kalau cewek langsung pakai tutupan supaya nggak kelihatan mukanya sebenarnya, bukan karena mau hijrah atau menjadi berhijab, tapi supaya tidak kelihatan. Nah itu kan hal-hal yang selalu kita lihat seperti biasa, akhirnya dinormalisasi. Seandainya orang yang sudah memiskinkan rakyat membuat negara ini menjadi kacau balau dan rusak, itu dibuat hukuman sosial, bersihin got, bersihin sampah, bersihin gorong-gorong, pakai baju oranye ditulis saya koruptor. Setiap hari. Hukumannya 20 tahun, nggak boleh didiskon. Hartanya diambil. 3 generasi diberi tanda bahwa ini adalah keturunan koruptor. Ini adalah, maka orang akan berpikir 1000 kali untuk korup. Tadi kan kamu tanya. Tapi pertanyaannya kenapa masih mau, tadi kan kamu bilang. Bukan karena mereka nggak punya uang loh sayang. Karena yang kita lihat itu mereka orang-orang kaya. Ada yang kawinnya di Disneyland. Ada yang mobilnya 20. Udah kita mah cuma bisa mobil sport 20. Kita cuma bisa gini, itu gimana ceritanya ya bisa begitu ya kan. Tapi ada yang punya emas 50 kilo. Dipakein backpack aja nggak bisa ke berat. Itu dia. Tapi kemudian gini Inang, dengan seorang Irma Huta Barat masuk ke dunia politik dan masuk ke Partai Solidaritas Indonesia, Anda masih yakin dengan masuknya Anda di dunia politik di Partai Solidaritas Indonesia begitu ya, bisa mengubah upaya pemberantasan korupsi yang sampai saat ini masih setidaknya dicoba lah. Kan kalau dibilang mau saya kan tetap I'm an activist at heart. Ya, dan kalau partai membiarkan untuk tetap mengusung anti korupsi, artinya kan kita yang harus hold them accountable. Ini benar nggak? Iya kan? Dari dalam ada yang melihat, dari luar ada yang melihat, sehingga terjadi checks and balances. Dan itu sehat. Itu sehat. Karena keberagaman, lalu juga pendapat-pendapat yang
konstruktif itu diperlukan di mana-mana. Ya kan kadang-kadang kayak kamu di Kompas, kamu mau mengkritisi Kompas takut, kan nggak boleh. You should have no fear untuk mengatakan demi kebaikan ya, bukan karena Jangan ini dong kameramen. Iya. Loh itu keren Kak, kita lihat dari founding father kita yang pendahulu-pendahulu kita keren banget. Bung Hatta bisa beda pendapat di depan umum dengan Bung Karno bukan karena saling benci, tapi karena memang mereka memiliki mazhab yang berbeda, bagaimana memajukan secara ekonomi, bagaimana politik yang fair. Jadi publik juga melihat diskursus yang keren. Iya kan? Dan kita disajikan dengan edukasi-edukasi yang memang nalar dan jalan, kemudian prinsip, etika. Ya itulah yang kemudian kita itu yang dipertontonkan. Itu yang dipertontonkan gitu. Dan Anda seorang Irma Huta Barat masih punya optimis ke arah situ. Saya tidak punya pilihan lain selain optimis melihat negara ini memang harus kita benahi rame-rame dari segala sisi. Tapi yang pertama itu tadi memang pemberantasan korupsi is the key. Ya kita mau ngomong soal apa aja, selama korupsi tidak diberantas, maka akan sulit kita menjadi Indonesia emas. Dan tadi kan why the nation fails. Institusi-institusi itu harus merebut kepercayaan publik sehingga bisa menjadi sebuah institusi yang menjalankan mesin yang akan membawa negara ini terhadap kemajuan. Ya kalau nggak kan mesinnya nggak lancar, itu dia yang nggak bisa jalan, itu harus nggak boleh dianggap remeh. Institusi penegakan hukum, kepolisian, kejaksaan, kehakiman itu harus mendapat kepercayaan karena sekarang ini kan kepercayaannya turun gitu loh. Lalu juga BUMN, kenapa BUMN kok pendapatannya hanya lebih sedikit daripada cukai rokok gitu kan, sementara BUMN-nya banyak. Nah cukai rokoknya aja sampai 216 triliun ya. Lalu BUMN-nya kenapa cuma 90 triliun? Kan itu ada pertanyaan, apa yang terjadi? Nah itu kan harus dijawab. Dan kayaknya perlu inang 10 ya kayak gini ya modelnya ya, supaya kemudian bisa benar-benar punya greget lah ya untuk bisa kemudian memberantas korupsi ini secara serius. Iya, yang mau memberantas korupsi itu tidak boleh korup. Itu dulu. Kamu lihat presidennya El Salvador, Nayib Bukele, ya kan dia bilang, I'm fighting corruption, I'm combating corruption. Kalau ada yang di sekitar saya yang korupsi, tangkap. Kalau saya korupsi, periksa saya punya rekening, periksa saya punya harta. Dan sekeliling saya mau bersih dari koruptor. Baru bisa. Orang percaya. Dia perang lawan mafia, dia bikin penjara yang baru 75.000 orang dia penjarakan. Akhirnya menjadi negara teraman, tidak ada orang yang saling bunuh, tidak ada lagi yang korupsi, copet aja takut. Dan kita masih mendambakan seorang pemimpin seperti itu. Harus dimulai dari pemimpinnya yang berani menyatakan bahwa saya tidak akan korupsi dan saya tidak mau dikelilingi oleh koruptor satupun juga. Seandainya di sekeliling saya ada yang dicurigai, atau dia korup. Kenapa Inang nggak ke KPK lagi sih, Inang? Ya, kan KPK itu dari awal memang sudah salah kaprah. Salah kaprahnya di? Salah kaprah. Kalau kamu mau membenahi 3 institusi, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, karena penegakan hukum dulu nih. Kalau di Hongkong ini dulu nih 5 tahun nih. Nah, di kepolisian itu kan harus tahu bahwa kami memang ingin dibersihkan dari oknum-oknum yang korup. Kami mau menjadi institusi yang keren, yang dipercaya oleh masyarakat. Jadi masyarakat tuh sayang kalau ngeliat polisi tuh jadi pengen, Pak Polisi gitu. Nah itu harus dibangun. Nggak ketakutan orang yang 4 kali kehilangan motor nggak mau ngelapor gitu. Dan kemarin revisi undang-undang KPK. Nah itu terjadi pelemahan demi pelemahan. Dan Anda mengamini itu, Inang? Iya kan saya tidak punya hak untuk bicara. Seharusnya memang harus bicara dengan para ahli. Saya kan nggak pernah diundang juga ketika mau mengubah undang-undang KPK. Ada orang-orang yang memutuskan itu di parlemen yang tidak tahu anatomi korupsi. Bahwa ketika
lembaga yang harusnya bersih dari intervensi. Ya, kalau dia mau memberesi kepolisian, jangan ada orang dari kepolisian yang ada di sana. Karena dia yang mau diobati. Bukan kita membenci kepolisian, tapi kita harus berani mengakui bahwa sedang terjadi masalah besar dalam penegakan hukum. Siapa yang berhadapan dengan rakyat? Dulu saya bicara dengan Om Awaludin Jamin. Dia bicara soal yang harus jadi garda terdepan dari kepolisian, Kapolri ya, zaman itu. Anaknya juga teman saya, Megi. Nah, Om Awaludin bilang bahwa yang harus jadi tombak terdepan itu adalah Polres, bukan Bareskrim. Kenapa Om bilang? Polres itulah yang melayani rakyat sampai ke seluruh Indonesia yang ada di seluruh desa-desa. Itu yang harus dikuatkan. Itu yang harus menjadi garda terdepan. Garda terdepan yang mengangkat tribrata itu. Dia yang akan melindungi, dia yang akan mengayomi, dia yang akan melayani masyarakat. Oh, jadi Polres. Iya, jangan dibalik. Kalau sekarang kan orang lihat polisi, oh Bareskrim. Iya penting Bareskrim, tapi ini hanya 20%, 80%-nya itu adalah Polres sebagai ujung tombak dari penegakan hukum polisian. Yang ngomong mantan Kapolri. Nah, di masa kemarin Pak Jokowi, pemberantasan korupsi dan sekarang di pemerintahannya Pak Prabowo Gibran, Anda melihat ada perbedaankah yang kemudian cukup signifikan mengarah ke yang lebih baik atau kemudian justru sebaliknya? Gini, pemberantasan korupsi itu tidak bisa hanya, oke presiden mau memberantas, tapi kan kemudian presiden ya ini tadi yang 3 penegakan hukum ini diberesin dulu nggak? Kita OTT, lalu kan disidang. Nah hakimnya ngukumnya 3 tahun gimana? Lalu naik lagi. Dulu di dalam rancangan undang-undang yang pertama itu, kita menganjurkan bahwa untuk kasus-kasus organized crime seperti terorisme, lalu juga narkoba, lalu juga human trafficking dan korupsi, a very serious organized crime itu hakimnya tuh harus yang tahu bahwa kita sedang memerangi ini. Dan tidak boleh banding, buang-buang waktu. Dan akhirnya dia nggak bisa nyogok di sini, dia ke atas tunggu. Nanti akhirnya loh, udah ke PNPT, MA, ini PK lagi. Nggak boleh. Banyak kasus lain yang mau diurus. Itu yang usulan pertama. Lalu usulan kedua, di dalam KPK itu, waktu itu kita mengusulkan ada yang namanya Integrity Checking Specialist. Itu penting banget. Itu sekarang terlaksana nggak? Nggak ada. Harusnya di atas KPK itu ada integrity checking specialist. Siapa yang mau jadi ketua KPK? Siapa yang mau jadi direktur BUMN? Siapa yang mau jadi gubernur? Siapa yang mau jadi pilkada apa? Itu ada integrity checking specialist. Dia meneliti your integrity sampai ke kamu SD, TK, SMP, teman kamu siapa, dulu pernah nggak kamu utang nggak bayar, dulu pernah nggak ambil tanah orang, dikulitin deh tuh semuanya dikulitin. Pacarnya siapa? Udah kalau kayak gitu jangan, udah bener. Pacarnya siapa? Jangan, ntar masuk ke catatannya Inang, susah kalau masuk ke catatannya Inang. Ini ada rahasia partai politik nggak, Nang? Nggak ada sayang. Buku catatannya. Ini jurnal. Karena yang saya bicarakan di depan dan di belakang itu kan sama ya. Jadi kalau jadi orang itu yang paling nyaman tuh apa? Kamu ngomong di depan sama ngomong di belakang tuh sama. Harus sama. Jadi kamu tidurnya nyenyak. Kalau nggak bisa damai, Mas. Nah, itu dia. 3 kata lah untuk pemberantasan korupsi. Jangan beri kesempatan. Jangan berikan kesempatan. Jangan berikan kesempatan kepada koruptor. Karena itu akan merusak seluruh sendi-sendi bangsa ini. Baik dari sisi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, semua rusak karena korupsi. Dan kalau saya pikir yang penting itu KPK, kepolisian, kejaksaan itu harus bersih atasnya. Korupsi itu kayak nyapu dari atas. Kalau sapunya bersih, maka dia akan bisa menyapu ke lantai-lantai bawah yang bersih. Dan kita tidak bisa bicara sembarangan soal korupsi. Kita ini punya yang namanya Corruption Perception Index, CPI. Ya, yang setiap tahun dinilai dari orang-orang seluruh dunia yang berbisnis, mereka membuat survei dan menulis setiap tahun. Nah, kita itu selalu jadi juara. Masa kita bareng-bareng sama Kamboja, bareng-bareng sama Myanmar, kan harusnya kita harus membaik sehingga
nilai kita itu, jadi nilainya tuh dari 0 sampai 10. Kalau kita itu 3,45, artinya kita di bawah 6. Nggak lulus ya? Nggak lulus. Sudah. Nanti deh saya cari dulu sapunya yang bener yang mana. Jangan sapu yang sapunya agak-agak belok-belok ya. Nanti kita akan bahas lagi. Banyak lah pokoknya kalau soal korupsi. Thank you, Inam. Thank you so much, sayang. Sudah di On Point with Adistila Rasati. Nanti kita akan bahas lagi soal lain yang lebih menarik. Thank you. Kita nanti akan bahas lagi dengan topik-topik menarik lainnya. Jadi tetap bersama kami di On Point with Adistila Rasati di next episode. Ciao. On Point.